Ketika ada sesuatu yang saya perlambat, harus saya ada yang percepat untuk memacu arah jalan hidup saya itu mau kemana itu saya harus tahu kan gitu. Akhirnya saya buka cabang nyewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat KJ Planner Academy yang berbahagia. Salam sejuta pengusaha baru. Pada sore hari ini kita semua kedatangan tamu yang sangat luar biasa, masih sangat muda, pengantin baru, usahanya luar biasa. Saya perkenalkan, beliau adalah Mas Farid Hidayat. Nah, apa kabar Mas Farid Hidayat? Alhamdulillah sehat. Pengantin baru ya Mas? Alhamdulillah. Baru bulan Mei akhir. Akhir bulan Mei, sudah baru 2 bulan ini. Iya. Pasti masih ya, Masih produktif suasana sekali. masih luar biasa ini Mas Farid Hidayat ini. Mas Farid Hidayat masih sangat muda ya, kelihatan dari wajahnya juga sangat muda. Kira-kira berapa tahun ini Mas? Ini kira-kira ya 25-an, 26, 27 lah. Wah, terima kasih Mas sanjungannya Mas. Padahal udah 29 Mas. 29, ini selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun. Ya. Mas Farid Hidayat ini kan saya mendengar dari beberapa cerita ya Mas. Hari ini alhamdulillah bisa sukses. Punya 13. Mau 14 tapi terkendala pandemi akhirnya ditunda dulu 13 gerobak roti bakar. Alumni UIN juga ya? Iya, alumni UIN. Febi. Mestinya Mas ini punya lika-liku. Tidak langsung menemukan ide roti bakar kan mestinya. Iya. Saya harap Mas Farid ini nanti punya cerita-cerita yang bisa kita jadikan inspirasi. Kenapa sih Mas Farid ini alumni UIN ya? Rata-rata itu kan pengen jadi karyawan bank, pengen jadi pegawai itu ya. Yang membuat ide Mas Farid untuk mengambil ranah bisnis itu apa Mas? Sebenarnya bukan ide Mas. Saya itu mentargetkan diri saya sendiri itu ketika dulu waktu SMA. Itu pas waktu penjurusan, itu sebenarnya itu IQ saya, bukan sombong, tapi IQ saya itu menjorok ke IPA. Tapi saya nggak suka biologi. Udah IPS saja. Besok saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi dosen. Gitu. Jadi dengan kata-kata itu yang dulu saya camkan sendiri, saya terus teringat gitu. Jadi nanti saya mau jadi pengusaha aja. Jadi ketika waktu kuliah itu kok cuma jalan-jalan, cuma main-main sama teman-teman, kapan usahanya kan? Jadi dulu ketika semester 1, 2 itu masih maba itu maklum lah, masih suka jalan-jalan sama teman-teman gitu maklum. Tapi ketika memasuki semester 3 itu saya sudah mulai kepikiran ini enaknya usaha apa gitu. Saya belum punya pengalaman, saya juga dari kampung, jarang keluar kota. Wah, ini usaha apa ini ya? Dilalah. Itu ada juga teman satu daerah itu. Aslinya mana Mas? Wonosobo Mas. Wonosobo. Iya. Masih Jawa Tengah yang ya? dingin empuk Mas. Iya. Ada teman dari Wonosobo itu juga jualan opak. Opak itu sejenis kerupuk yang terbuat dari singkong. Iya. Wah, kok menarik gitu. Tapi kan baru pangsa pasarnya itu dulu masih sedikit sekali. Mungkin baru saya tahu itu baru teman saya itu tadi. Itu pun teman kenal di organisasi daerah. Sebelumnya juga belum pernah kenal gitu. Lah setelah itu wah, wis inti bisnis gue ngepek. Nah, gitu. Ngepek banyak copy paste gitu aja yang penting lah, yang penting istilahnya ngepek. Yang penting copy paste aja, yang penting eksekusi gitu. Akhirnya saya jualan opak. Bahan baku saya ambil dari rumah. Waktu itu modal cuma yang penting izin sama orang tua. Mak, saya mah jualan opak. Karena orang Jawa, ya wes ngesok tak tekokke bahan baku nih kan gitu ya. Alhamdulillah orang tua mendukung ya. Karena emang di daerah saya banyak kan. Akhirnya cuma bawa
bawa sekarung-sekarung itu setiap minggu sekali saya kemasin, saya pasarin sendiri atau dititipin ke kucingan, dititipin ke warung-warung gitu. Ada yang melempem dikembaliin, wah ini terus melempem, ini buat apa ini aku ya gitu. Nah akhirnya pada di titik tertentu itu saya pernah mengalami ketika seminggu sekali pulang itu badan pegel, bawa 2 karung itu kehujanan Mas, jadi bahan baku itu basah kuyup, jadi satu nemplek gitu kan. Akhirnya itu nggak bisa diproduksi, cuma didiemin aja, ya udah akhirnya sedikit wah kendoi. Nah setelah itu gimana ya caranya bikin biar nggak retur terus kan, habis goreng dikemasin dipasarin sendiri kan capek itu Mas. Apalagi teman-teman satu kontraknya dulu bantu nyicipi dan nyicipin itu nggak 1-2 iya itu, tapi kan sering lah akhirnya wah ini apa ini, wah ini Karika ini belum ada, kembali lagi saya mengambil produk dari Wonosobo karena saya belum tahu itu apa peluang, itu apa nggak tahu, yang penting ada barang lah yang di sini belum ada, kita jual gitu aja. Nah akhirnya jualan Karika juga enggak produksi sendiri, tuh enggak cuma ambil dari desa saya yang udah home industry, saya ambil, saya bawa tawarin ke teman-teman, ke dosen, ya alhamdulillah itu untungannya lumayan. Tapi kembali lagi terpikir itu, wah kalau kayak gini ya pasti cepat bosennya, karena Karika itu manis gitu. Alhamdulillah itu ketika semester 5 berarti. Tadi itu Karika itu semester 4. Jadi setiap usaha itu satu semester ada usaha gitu, baru lagi. Nah, semester 5 itu dapat tawaran outlet di kampus dari teman seangkatan. Wah, pokoknya tak ambil aja gitu. Tapi di situ saya mengalami kebingungan, mau usaha apa ini gitu. Ini tempatnya itu ada tempat. Saya bingung cari apa, usaha apa, saya nggak bisa masak. Waktu itu langsung kembali lagi bilang sama ibu, Mak ada outlet, ada tempat usaha, minta modal. Ya alhamdulillah waktu itu ibu yang ngasih gitu, yang dilalah itu ada gitu aja. Nah setelah itu dikasih buat modal, nah terus udah ada perabotan, udah beli perabotan, ini mau jualan apa ya, masih bingung lagi Mas. Belum tahu juga ya. Akhirnya saya mutusin udahlah jualan makanan khas Wonosobo aja yang di sini belum ada. Apalagi saya nggak bisa masak gitu. Akhirnya saya minta resep, minta dilihatin kalau ibu masak nasi megono itu seperti apa, mie ongklok itu seperti apa, tempe kemul itu seperti apa. Lah setelah itu saya boyong ke Semarang gitu. Konsepnya itu kita boyong ke Semarang. Karena tapi yang saya modif sedikit itu waktu itu pokoknya copy paste gitu aja. Tapi kalau ini udah ada modifikasi sedikit. Modifikasinya apa? Sebenarnya itu nasi megono khas Wonosobo dan khas Batang itu beda. Beda. Kalau di Batang itu pakai nangka muda, kalau di Wonosobo itu pakai daun triwis namanya. Jadi saya malah baru tahu ini. Hijau, berarti namanya warnanya itu hijau. Iya. Karena dulu saya pas zaman SMA makannya megono terus itu tiap istirahat. Ada guyonan sama teman-teman itu, yuk pas istirahat itu makan nasi tempur, makan nasi tentara itu, karena emang bentuknya itu putih hijau gitu, karena diaduk kan. Gitu. Dulu pas pertama kali tak namain nasi tentara gitu. Dulu pernah itu pas karena mahasiswa dulu masih sering demo, ada polisi, Mas kok jenenge nasi tentara gitu. Wah, polisi protes gitu. Ya udah ganti nasi tempur aja lah gitu. Jadi itu berarti sempat Mas Farid juga sempat jadi aktivis mahasiswa ya? Pernah. Alhamdulillah. Jadi sempat ikut demo, ikut itu organisasi. Demo lumayan gitu lah, cukup ikut beberapa kali. Ya, tambah pengalaman ya. Iya. Nah setelah itu saya belum tahu manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen SDM. Yang penting saya itu kuliah gitu aja ya, sambil organisasi tetap dibagi waktunya. Tahu-taunya ketika liburan semester itu kan
hampir 2 bulan. Ya. Lah setelah mau masuk kuliah lagi, loh kok modal kok hilang gitu. Iya. Ternyata saya masih sering pakai uang seenaknya sendiri gitu. Iya, manajemen keuangannya ya. Ya, akhirnya berarti setelah semester 6 itu saya mau minta modal lagi sama orang tua itu malu. Sudah malu. Malu, soalnya minta terus kan gitu kan. Udah gede minta terus, belum pernah ngasih ke orang tua kan malu. Akhirnya saya memutuskan kerja untuk di Alfamart. Sempat kerja di Alfamart. Jadi waktu itu ya kuliah ya kerja ya jualan ya organisasi. Jadi saya itu seperti avatar, 4 elemen gitu. Nah, berarti jadi karyawan Alfamart resmi itu ya? Iya resmi. Sempat punya seragam Alfamart juga ya? Dulu itu 8 bulan. 8 bulan di Alfamart? 8 bulan. Mulai Februari 2014. Tapi usaha di kantin itu masih jalan. Masih jalan? Masih jalan, saya minta bantuan karena saya cukup aktif di organisasi, jadi saya punya banyak teman. Akhirnya saya mintain tolong, wis iki jaga nanti sistemnya yang penting udah makan kalian makan gratis dulu lah nanti kalau ada untung ya kita bagi. Wis kita bagi gitu. Iya. Ternyata di situ malah saya sering tombok gitu. Enggak, yang penting kan sering tomboknya itu kenapa? Karena emang saya udah kerja aja kan part time itu kan jelas keteteran gitu. Akhirnya wis enggak apa-apa lah, yang penting usaha jalan, penting ini nanti gaji saya di Alfamart itu buat gaji kadang karyawan ya sedikit teman-teman gitu lah yang bantuin kan gitu. Nah di situ ada menu baru yaitu soto. Mie omploknya saya hilangin karena apa? Karena bahan baku harus mie-nya itu harus ke Wonosobo. Kalau membuat energinya capek ya. Udah pernah cari di Semarang itu nggak ada. Nggak ketemu. Dan misalkan beda merek pun itu rasanya beda. Nah, jadi akhirnya udah putusin nggak ada lah kalau nasi tempur atau megononya ini karena di pasar banyak, walaupun kadang di Ngalen nggak ada, Jerakang ada, pergi ke Bandungan. Agak dekat kan daripada ke Wonosobo. Iya dekat. Setelah itu diganti soto. Soto ini lumayan, mulai penjualannya mulai lumayan ini, mulai ada agak naik. Terus setelah itu saya pas Lebaran itu saya mudik, saya ketemu teman di kampung, tak tawarin, kamu mau nggak ikut saya di Semarang, usaha jualan gini, nanti sistemnya gini. Nah alhamdulillah setelah itu karena dia konsisten, karena dia kan nggak kuliah, full time kerja dari pagi sampai tutup gitu, full time kerja, jadinya banyak pelanggan yang teropeni, berarti yang terlayani dengan baik, karena sebelumnya kan buka kalau ada kuliah tutup. Nah, kalau kuliahnya udah lah tinggal nanti kan nggak ada yang beli. Bisa bertahan lama kalau begitu ya. Akhirnya di situ mulai kelihatan omsetnya sekian, untungnya sekian. Akhirnya saya tambah lagi menu ayam karena tadinya di lingkungan itu belum ada menu ayam itu belum ada karena waktu itu emang mahasiswanya itu kalau makan telur aja udah enak apalagi ayam. Kalau sekarang ayam ya biasa aja. Itu sedikit cerita tentang soto ya. Sampai kapan itu sotonya itu? Soto itu ya kalau soto sih masih tetap bertahan sampai beberapa kali setelah kewalahan menu ayamnya baru soto itu dihilangin malah sotonya dihilangin. Gantiin fokus ke ayamnya. Jadi ada ayam kepida itu sejenis ayam geprek lah, tapi emang istilahnya beda. Saya cuma ayam kepeda sing neko-neko gitu aja. Ayam kebedak kebo. Nasi tempur ayam kepida. Itu biasanya kalau teman-teman itu suka nambah sambal itu kan. Sampai sekarang masih, Mas? Kalau sekarang udah tutup. Udah tutup sejak 2020 pas pandemi. Pandemi tutup terus beralih ke roti itu. Belum. Sebenarnya roti itu mulai kedai ongklok skuter ini mulai kan 2013. Kalau roti bakar skuter 21 ini mulainya itu 2015. Oh, 2015 itu sudah mulai roti. Berarti dulu waktu itu ketika pas mulai buka roti
Itu saya pas waktu itu inget masih magang di daerah mana itu, di daerah MT Haryono. Saya masih jaga sendiri itu yang roti. Kalau yang yang kedai itu kan udah ada orang. Kalau yang ini baru saya jaga sendiri. Itu kalau habis magang langsung pergi ke Sampangan ambil bahan baku, langsung jualan. Jadi jualan itu masih necis karena habis magang kan gitu. Itu magang di apa, Mas? Magang di di Forex. Berarti pernah magang di Forex juga. Luar biasa pengalamannya. Berarti roti dimulai tahun 2015. Terus sampai sekarang punya 14 gerobak, tahapannya berapa tahun sekali itu? Tambahan gerobaknya? Belum tentu, itu kadang ya ngikutin aja alurnya gitu. Karena sebelumnya kan biar urut ini ke yang kedai dulu sampai kenapa tutup. Nah, sebenarnya dulu itu kedai juga pernah buka cabang di Beringin. Saya punya ambisi ketika saya lulus kuliah, saya harus bisa umroh, harus bisa punya mobil, harus bisa punya ruko atau punya tanah. Alhamdulillah ini umroh udah kesampaian. Tapi karena saya merasa masih banyak dosa, akhirnya saya ngumrohin orang tua. Alhamdulillah. Mobil alhamdulillah kesampaian. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau rumah ini belum kesampaian. Setidaknya sekarang rumah punya mertua sudah nggak ngontrak. Iya. Nah, terus saya, yang penting sewa ruko lah, nggak apa-apa. Sebagai ganti target pencapaian saya sebelum lulus, karena apa? Karena saya lulus itu 14 semester. 14 semester. Jadi jangan kan ditiru ya ini yang ini. Mantap sekali ini. Jadi yang 14 semester jangan ditiru. Jadi, ini. ketika ada sesuatu yang saya perlambat, harus saya ada yang percepat untuk memacu arah jalan hidup saya itu mau kemana itu saya harus tahu kan gitu. Akhirnya saya buka cabang nyewa ruko. Nyewa ruko cuma 1 tahun, akhirnya nggak diperpanjang lagi. Terus buka cabang lagi di Pujasera, nggak bertahan juga. Nah, pas pandemi ini akhirnya tutup semua yang di kantin Pujasera sama di ruko Beringin. Nah, ketika itu buka di 2015 roti bakar itu saya juga nggak mengira saya mau punya bisnis roti bakar itu nggak tahu. Saya nggak punya planning saya mau buka usaha roti bakar yang kayak gini, nggak punya planning sama sekali. Kenapa bisa muncul ujuk-ujuk dilalah mak betunduk? Berkali lipat itu ujuk-ujuknya itu. Waktu itu saya karena saya usahanya baru di kantin, cuma kedai. Akhirnya ketika waktu puasa itu saya libur nganggur 2 bulan. Pas liburan semesteran saya juga nganggur 2 bulan. Akhirnya saya terinspirasi buka takjil pas waktu puasa. Ya. Tapi cuma bertahan 1 minggu. Kenapa? Karena modal 200.000 balik 50.000. Jadi nggak pernah untung gitu. Hanya terinspirasi, ya udah buat Senin berkah aja, setiap Senin kita bagi-bagiin takjil aja gitu. Nah, di ujung bulan puasa itu, di Senin berkahnya itu, saya punya 2 HP, yang satu tak dijual. Lah hasil jualan HP itu saya Senin berkahnya di panti asuhan. Lah habis itu ya udah ngalir aja gitu. Lah setelah lebaran ada teman yang jualan roti bakar tapi emang belum berkembang. Tapi dia butuh uang buat modal KKN. Nah, akhirnya dijual ke saya. Rit, aku jual gerobak. Lah berapa? Waktu itu 800.000. Wah, tapi saya nggak punya uang. Ya udah nanti aja ketika udah punya uang gitu. Jadi enak banget itu. Terus saya waktu itu jadi kalau dipikir-pikir saya modal roti bakar skuter 21 itu cuma 200.000. Buat beli bahan baku pertama tak. Gitu. Berarti modal awal roti bakar skuter 200.000. Iya. Luar biasa. Terus berarti itu baru mulai ya. Tahun berapa itu Mas? 2015. 2015 ya. Sampai sekarang. Punya 14 gerobak. 13 gerobak. Mas, kalau boleh tahu nih, rahasia dapur, satu gerobak omsetnya per hari berapa, Mas? Kalau lagi rame ya bisa sampai 1 juta. 1 juta tapi per rata-rata 500 sampai 700. Kalau 1 juta itu lagi rame banget.
Tapi kalau lagi di bawah ya udahlah pasti 700 kayak ya. gitulah. Jadi kalau anggap aja 1 juta itu udah 13 gerbak per hari. Mas Farid ngelola uang 13 juta. Ini per hari. Jadi kalau gini saya jadi minder Mas. Saya tak minum dulu kopi KJ ini. Monggo Mas. Sekarang berarti punya karyawan berapa Mas? Kalau sekarang itu 11. Karena yang 2 itu libur sejak PPKM karena emang ada beberapa outlet yang emang penjualannya belum maksimal. Akhirnya saya off-kan dulu sebentar sambil PPKM usai sambil cari karyawan lagi. Nanti ya bisa berjalan kembali semua gitu. Mas Farid ada cerita-cerita yang bisa jadikan inspirasi teman-teman Mas. Ketika jatuh bangun tadi ya, kemudian tipsnya, semangat kerjanya dan lain sebagainya apa Mas ini? Yang penting itu kita hidup punya tujuan. Hidup punya tujuan. Tujuan saya itu membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Kenapa saya cepat-cepat punya mobil waktu itu? Sebenarnya kalau banyak teman itu ya bilang, kenapa nggak beli properti dulu karena nanti 10 tahun itu udah positif naik income itu. Enggak, karena kebutuhan saya itu mobil untuk kalau orang misalkan tua, ya. Pergi kemana-mana ke yang bisa jauh, ke silaturahmi ke Simbah, itu sama orang tua bisa tidur di belakang. Gitu. Alhamdulillah, jadi gagasannya itu yang pertama. Itu tujuan, harus punya tujuan hidup. Iya, tujuan hidup yang pertama. Yang kedua apa Mas? Selalu bahagiain orang tua, berusaha bahagiain orang tua. Bahagiain orang tua. Tujuan hidupnya apa? Bahagiain orang tua. Ya. Terus? Ya jangan lupa doa. Jangan lupa berdoa. Yang terkait ini Mas, teman-teman mahasiswa khususnya itu kan, atau mungkin alumni perguruan tinggi atau alumni pondok pesantren itu kan merasa saya tidak punya modal, merasa apa gitu kan. Sedangkan saya melihat ceritanya Mas Farid juga tadi, modalnya hanya mulai roti aja 200.000. Iya. Jadi apa sih Mas tipsnya ini yang bisa dipelajari oleh teman-teman terkait permodalan, terkait apa ini? Sebenarnya modal yang paling utama itu niat. Kalau modal uang itu kesekian. Tapi emang kalau ketika kita orang awam, uang ya emang yang paling utama. Nah, karena belum memulai ya. Karena belum memulai dan belum lihat jalannya itu seperti apa. Tapi kalau udah tahu lihat jalannya itu yang paling utama niatnya itu apa. Terus niat mau bisnis itu sebenarnya buat apa sih bisnisnya itu? Kalau kita cuma bisnis ngumpulin uang terus mati atau itu kan enggak manfaat itu. Tujuannya kita harus apa? Bisnis cari penghasilan melalui bisnis itu ya harus tahu tujuannya ini buat apa gitu. Ya, sangat luar biasa sahabat KJ Planner Academy. Cerita Mas Farid yang membawa potensi lokal dari asli Wonosobo dibawa ke Semarang, mulai tempe kemul, mulai karika, miongklo dan sebagainya adalah potensi Wonosobo yang dibawa ke Semarang dengan berbagai tantangannya, sehingga sekarang Mas Farid memutuskan untuk membesarkan satu bisnisnya yaitu roti bakar Sekuter 21. Di Semarang bisa banyak dijumpai, nanti kalau di Mijen, ada di Gedong Pane, ada di mana lagi Mas? Mulai dari Krapyak sampai Jatisari, Beringin itu ada. Krapyak, Jatisari, Beringin, pokoknya Semarang Barat akan ditemui roti bakar Sekuter. Nanti rasanya bisa dicoba karena menuju ke 13 dari 1 itu tantangannya pasti luar biasa. Dan ini menjadi inspirasi kita bersama, menjadi semangat bersama bahwa Mas Farid alumni UIN yang notabene yang lain bercita-cita jadi karyawan, bercita-cita jadi pegawai. Mas Farid dari kuliah merintis sebagai pengusaha dan pada hari ini Mas Farid beromset per hari katakanlah minimal 10 juta dari 13 gerobak. Amin. Terima kasih Mas Farid. Oke, sama-sama atas waktunya yang sangat luar biasa. Semoga usaha Mas Farid tambah maju, tambah berkembang, dan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak Mas Farid, khususnya teman-teman alumni perguruan tinggi bisa ataupun pesantren bisa ikut merintis bisnisnya. Terima kasih sahabat KJ Planner Academy. Pada sore hari ini saya ucapkan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.